Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya ini, Angga Motovlog Purworejo. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau nge-share sedikit pengetahuan tentang otomotif ya. Di video kali ini saya mau ngasih tutorial gimana cara ngecek kerusakan-kerusakan pada motor all new Yamaha Vixion ya. Ini pakai PC ya teman-teman, dan juga pakai alat yang namanya Zodiac, sebuah alat modul ya, saya katakan modul untuk memeriksa kode-kode kerusakan pada Yamaha Vixion ini ya. Jadi karena Yamaha Vixion ini sudah mengusung teknologi pengkabutan injeksi, makanya tidak memakai karburator lagi, sehingga memakai sensor-sensor ya teman-teman. Sensor-sensornya terdiri dari throttle position sensor atau TPS, intake air pressure atau IAPS, intake air temperature sensor atau IATS, crankshaft position sensor atau GPS, dan coolant atau oil temperature sensor, dan satu lagi oxygen sensor ya. Kesemuanya ini terdapat di dalam throttle body ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk memeriksa ada sebuah kerusakan atau error, kita harus memakai Zodiac ini dan dihubungkan dengan PC ya. Dihubungkannya dengan sebuah soket putih ya, yang nantinya ke PC. Zodiac ini terhubung langsung dengan ECU ya, atau Electronic Control Unit ya. Saya menyebutnya seperti itu karena sebuah otaknya motor di situ ya, di dalam ECU itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu nama dan kegunaan sensor pada Yamaha Vixion 150 ini ya. Yang pertama ada throttle position sensor atau TPS. TPS ini diibaratkan seperti otak pada sistem tubuh manusia. Fungsinya membaca gerakan throttle atau grip gas. Sensor gerak pada sistem motor injeksi selalu diawasi oleh TPS, sama dengan otak pada manusia yang selalu memonitor gerak tubuh dan sistem kerja apa saja yang terjadi pada tubuh. Begitu pula lah throttle position sensor berfungsi. Nomor 2 adalah intake air pressure sensor atau IAPS. Intake air pressure sensor ini berfungsi untuk membaca tekanan udara yang masuk. Hal ini menggambarkan beban kerja di mesin berdasarkan tekanan udara di manifold. Jika dianalogikan dengan sistem tubuh pada manusia, IAPS diibaratkan tekanan darah pada manusia yang dapat berubah-ubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Nomor 3 adalah intake air temperature sensor atau IATS. IATS fungsinya untuk membaca temperatur udara pada intake manifold. Suhu atau temperatur berpengaruh terhadap kandungan oksigen di udara, serta berpengaruh pada kerapatan udara. IATS diibaratkan seperti sistem pernapasan manusia yang dapat menyesuaikan diri ketika suhu udara berubah. Kemudian nomor 4, crankshaft position sensor atau GPS. Mendeteksi siklus 4 langkah mesin dan menentukan waktu pengapian serta waktu penyemprotan bahan bakar dari injektor. Selain itu, pada bagian luar magnet terdapat pick up yang bersentuhan dengan GPS yang dapat membaca posisi piston sedang di atas atau di bawah. Lanjut ke nomor 5 adalah coolant oil atau temperatur sensor. Coolant oil berfungsi untuk mengukur suhu mesin, menginformasikan tentang perubahan suhu panas atau dingin. Coolant oil diibaratkan tubuh manusia yang bisa merasakan perubahan panas dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Begitu juga lah sistem kerja coolant oil, menginformasikan tentang perubahan suhu sehingga dapat bereaksi sebagaimana suhu yang diterima, misalnya ketika menyalakan warning light di speedometer ketika mesin overheating. Yang terakhir adalah oksigen sensor teman-teman. O2 sensor atau oksigen sensor berfungsi untuk mengecek kandungan oksigen di udara dengan kandungan oksigen yang dihasilkan proses pembakaran.
O2 sensor ini seperti program diet yang dilakukan manusia. Untuk mencapai berat badan ideal harus makan dengan gizi seimbang, tidak boleh kekurangan ataupun kelebihan. Begitulah jika oksigen yang dihasilkan berlebihan maka akan dikurangi, begitupun sebaliknya. Nah, itu barangkali penjelasan singkatnya ya teman-teman. Untuk letak dan fungsinya itu harus diketahui juga ya teman-teman, di bagian throttle body biasanya sensornya pun banyak ya. Teman-teman harus mendalaminya kalau ingin tahu di mana letaknya sensor tersebut ya. Karena ini terbatas di video, mungkin saya nggak bisa nunjukin satu persatu ya teman-teman. Dan untuk nanti di akhir video saya tunjukin gimana cara membaca kode kerusakan ataupun laju speedometernya ya dengan PC ini ya, yang menghubungkan dengan cara dikoneksikan soketnya dengan JDIAC-nya ya, dikoneksikan antara JDIAC dengan PC teman-teman. Ya 11,2 itulah koilnya 0, injektor 0 ya 0 kan orang relay apa ini ISC apa ya si radong EEPROM fall malfunction display 41 bro 41 ano clear manufacturing kode malfunction kode 2 proc version ngono apa radongnya proc version ngono apa ya proc version ngono apa ya terakhir ini kode 79 apa ini versi program versi ini. Oh, program version. Oh, alah kira apa? Oh, wis. KPA. Ini kayak gitu. Oh, sing penting ngerti, besok ora kaget. Dasarane iki. Wis, iya. Soketane iki coloknya, kemudian bagian ini terakhir soketnya sambung kenang kene. Santai. Mari langsung dulu, Mas. Ya makanya kan pakai BA sing niki, omong jenengan BA sing niku tumbat mawon lah.